Pria tersakiti. Jika sahabat menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Khusus pendatang baru, jangan lupa di-subscribe, agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. Episode 301 sampai episode 305. Ingin melamar manajer departemen. Episode 301. Ini membuat Hana tidak terlalu nyaman. Apakah aku tidak di sini? Hana berkata sambil tersenyum. He Wenjian berkata, Tuan Xie tidak di Tianhai, saya tidak dapat melihat Anda. Sulit bagi kami untuk memberi Anda posisi wakil presiden Bailey. Saya harus mengakui kepada Anda terlebih dahulu. Bailey Express juga sebuah perusahaan besar dengan nilai pasar puluhan miliar dolar. Dalam sebuah perusahaan, posisi wakil presiden bukanlah sesuatu yang bisa diasumsikan. Hana berkata sambil tersenyum, Presiden He, saya tidak pernah berpikir untuk menjadi wakil presiden, saya hanya ingin melamar manajer departemen manapun. Saya belum pernah melakukan ini sebelumnya. Saya perlu belajar lebih banyak dan pengalaman di berbagai posisi. Manajer departemen. Sekarang giliran He Wenjian yang tertawa, Anda adalah presiden grup Tangtang Huaseng, jadi saya meminta Anda untuk datang kepada kami dan hanya menjadi manajer departemen di distrik Belaka. Bukankah itu terlalu berbakat? Tanda tanya petik 2. Hana tersenyum dan berkata, kalau begitu aku terima saja. Pada saat ini, wajah He Wenjian menjadi serius. Hana memperhatikan bahwa ekspresi He Wenjian tidak benar, dan tahu bahwa menjadi manajer kecil pun tidak akan semudah itu. Hana juga dengan belak-belakan berkata, apakah Anda tahu tentang saya dan keluarga Liu? He Wenjian mengangguk, keluarga Liu menyambut saya terlebih dahulu, mengatakan bahwa jika Anda datang ke sini, jangan biarkan kami menggunakan Anda. Angin musim semi keluarga Liu adalah musuh yang mematikan, tetapi secara pribadi, hubungan tingkat tinggi kita tidak buruk, dan kekuatan keluarga Liu di Tianhai tidak ada bandingannya dengan presiden kita Xie. Hana menundukkan kepalanya dengan kecewa, oke. Tidak perlu. Katakan, saya mengerti. Setelah berbicara, Hana bangkit dan berkata, permisi, Tuan He, Anda sibuk, saya akan pergi dulu. Tindakan bangun dan pergi, dan kata-kata ini, Hana sudah dilakukan belasan kali dalam 24 jam terakhir. Gerakannya terampil dan menyedihkan. Tetapi ketika Hana hendak pergi, He Wenjian meraih tangannya dan berkata, Hana, jangan pergi dulu, saya tidak mengatakan Anda tidak membutuhkannya. Saya tidak takut menyinggung keluarga Liu. Saya akan membiarkan Anda masuk ke manajemen Bailey kami. Saya akan membantu Anda menggantikan Chen An dan menjadi wakil presiden dan sekretaris Dewan Bailey kami. Hana sangat terkejut dan tersentuh, benarkah? Faktanya, Hana juga tahu bahwa dia hubungan Wenjian di arena politik relatif sulit, dan dia seharusnya tidak takut dengan balas dendam keluarga Liu. He Wenjian mengangguk, tetapi berkata, namun, saya punya satu syarat. Senyum di wajah Hana tiba-tiba berhenti. Karena dia menebak kondisi He Wenjian. He Wenjian berkata, Hana, Anda tahu, sejak saya bertemu di Toronto 3 tahun lalu, saya telah jatuh cinta dengan Anda. Di masa lalu, kami berada di tempat yang berbeda. Sekarang, Anda telah datang ke Tianhai. Mulai sekarang, kami berada di perusahaan yang sama, dan kita akan memiliki kesempatan untuk bekerja di perusahaan yang sama setiap hari. Bersama-sama. Jadi, saya berharap untuk memiliki perkembangan lebih lanjut dengan Anda. Selama Anda bersedia menjadi wanita saya akan setuju untuk membantumu, bagaimana dengan itu? Hana tidak menyangka bahwa He Wenjian akan menggunakan ini untuk memerasnya dan memaksanya. Dia menyerah. Hana segera menolak, Tuan He, Anda punya istri dan saya punya pacar. Kita tidak bisa melakukan ini. He Wenjian berkata dengan penuh semangat, selama kita tidak berbicara dan menjaga rahasia kita dengan baik, siapa tahu, saya wakil presiden, dan Anda akan menjadi wakil presiden di masa depan. Kita semua akan memiliki kantor sendiri. Tidak ada yang bisa masuk begitu saja. Kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan di kantor. Saya akan mengikuti, saya juga pergi denganmu sebagai rekan perusahaan, kami jujur, pacarmu atau istriku, bahkan jika kamu memeriksa, kamu tidak dapat menemukan apapun. He Wenjian tampaknya sudah membuat rencananya untuk masa depan,
dia dengan hati-hati rencana, bersiaplah untuk memiliki romansa bawah tanah yang tidak diketahui dengan Hana. Tidak dapat menemukan apa. Episode 302. Hal semacam ini sangat umum di pusat perbelanjaan dan kalangan hiburan. Orang-orang kaya ini, yang bernilai lebih dari 100 juta, bekerja setiap hari dan setiap malam, dan suami dan istri hanya berkumpul lebih sedikit dan meninggalkan lebih banyak. Oleh karena itu, banyak orang akan mencari seseorang untuk menggantikan pasangannya saat bekerja. Di bidang bisnis, para bos ini pada dasarnya mencari bawahan. Di industri hiburan, saat syuting, banyak dari mereka adalah suami istri di kru, tidak hanya sebagai pasangan dalam drama, tetapi juga tidur bersama ketika mereka tiba di hotel. Hana tahu bahwa dengan posisi He Wenjian di perusahaan, akan mudah bagi mereka berdua untuk tidak ditemukan. Dan Billy sudah sangat mempercayainya dan tidak akan memeriksanya. Bahkan jika Billy ingin menyelidiki, dengan perilaku Hana dan trik dan kehati-hatian lama He Wenjian, keduanya tidak akan pernah meninggalkan bukti apapun, dan Billy tidak dapat menemukan apapun. Namun, Hana tidak akan melakukan ini. Jika itu Jani, dia mungkin setuju, tetapi Hana bukan wanita seperti itu. Tuan He, saya harap Anda akan menghormati istri Anda dan saya. Saya tidak akan memiliki hubungan asmara bawah tanah dengan Anda, karena saya tidak menyukai Anda sama sekali. Pacar. Selamat tinggal. Hana mendorong He Wenjian pergi dan hendak pergi. Tetapi He Wenjian tidak berdamai, dia melangkah maju lagi, berdiri di depannya, dan berkata, Hana. Pikirkan dengan jernih. Saya berani mengatakan bahwa di seluruh Tianhai, hanya saya, He Wenjian, yang berani menyinggung keluarga Liu. Dan membawamu masuk. Jika kamu melewatkan kesempatan ini berikutnya, di Tianhai, sama sekali tidak ada perusahaan yang berani menggunakanmu. Hana tahu bahwa apa yang dikatakan He Wenjian tidak salah, jika bukan karena milik He Wenjian sendiri. Latar belakang, dan dia terlalu terobsesi dengan Hana. Saya percaya He Wenjian tidak akan menyinggung keluarga Liu karena mempekerjakan Qin kemerahan. Hana berkata, kalau begitu aku akan meninggalkan Tianhai. Pergi ke kota manapun dan hidup normal dengan pacarku. Hahaha. He Wenjian tertawa terbahak-bahak, apakah ini Hana yang kukenal? Dia datang ke Tianhai kurang dari 3 hari, lalu dia mundur dan terpaksa pergi. Seperti Zhou, untuk menjadi presiden paling cantik di Tianhai, biarkan semua bos kaya di Tianhai sujud di bawah rok Anda, dan biarkan mereka menundukkan kepala mereka kepada Anda. Saya pikir Anda akan menjadi ratu bisnis di Tianhai, sebenarnya menyerah seperti ini. Hana mengepalkan tinjunya, mengapa dia rela pergi seperti ini? Mengapa dia tidak ingin menjadi ratu bisnis Tianhai? Dia sama sekali bukan tipe wanita yang suka hidup sederhana, jika iya, dia tidak akan memilih untuk diurus oleh lelaki tua itu. Melihat bahwa Hana sedikit dibujuk, He Wenjian berkata dengan lembut lagi. Saya tahu bahwa pacar Anda tidak punya uang, dan saya tahu bahwa Anda sangat menyukainya. Saya tidak akan merampok Anda darinya. Di rumah, Anda masih milik padanya, aku hanya berharap aku bisa lebih bersenang-senang denganmu ketika aku dalam perjalanan bisnis sepulang kerja, oke? He Wenjian sangat dekat dengan Hana, melihat wajah Hana yang menakjubkan, He Wenjian tidak tahan. Itu lagi. Cium Hana secara langsung. Menggunakan tindakan. Episode 303. He Wenjian, seorang Jianghu tua, juga memiliki banyak wanita. Dia tahu bahwa banyak wanita pada prinsipnya kaku, dan mereka tidak akan melepaskan beberapa prinsip. Namun, wanita seperti ini tetap memiliki cara untuk menerobosnya, yaitu dengan menggunakan tindakan. C1 Uman langsung, jika Hana setuju atau setengah mendorong, bahkan jika dia tidak mengatakan ya, maka itu akan dilakukan. Namun, Hana tidak memberi He Wenjian kesempatan, dan menamparkan wajah He Wenjian. Terkunci. Kacamata He Wenjian terlepas, dan dia berdiri di sana dengan bodoh. Maaf. Hana berkata kepada He Wenjian dan dengan cepat berjalan keluar dari kantor He Wenjian. Setelah Hana pergi, He Wenjian mengambil kacamatanya diam-diam, dan berkata diam-diam, pria macam apa Hana yang sangat mencintainya. Dia rela menyerahkan kariernya untuknya. 1 jam kemudian, Hana telah kembali ke rumah, dan Billy baru kembali sekarang karena dia harus berurusan dengan pemindahan rumah. Hari ini,
Liu Yuze dan keluarga Liu diperlakukan dengan menyedihkan, dan itu dianggap sebagai balas dendam atas penindasannya terhadap Hana sebelumnya. Billy sangat senang melihat Hana. Dia bertanya, "Sayang, bagaimana wawancara hari ini? Apakah Baileys menggunakanmu?" Hana melompat ke pelukan Billy setelah melihat Billy, seperti gadis kecil berusia 5 atau 6 tahun, menangis. Dalam 7 tahun terakhir, Hana tidak pernah melakukan ini kepada siapapun. Dia harus menanggung rasa sakit dengan diam-diam dan menanggungnya sendiri. Tapi setelah Billy, dia bersedia bersembunyi di pelukan Billy untuk memberikan dirinya beberapa kenyamanan. Sebagai pacar Hana, Billy merasa sangat tidak nyaman melihat pacarnya begitu sedih. "Hana, ada apa? Bailey tidak membutuhkanmu." Hana terisak, "Yah, di Tianhai, tidak ada perusahaan yang menginginkanku." Billy menepuk punggung Hana dan memeluknya erat-erat. Dia belum pernah melihat Hana begitu dirugikan sebelumnya. "Hana, jangan sedih, percayalah, itu akan segera membaik. Perusahaan-perusahaan di Bailey pasti akan menggunakan Anda, dan mereka akan menjadikan Anda wakil presiden atau bahkan presiden. Anda akan berada di mal seperti ketika Anda berada di Yunzhu. Pamerkan bakatmu. Percayalah padaku." Billy menghibur Hana, yang segera tertidur di pelukan Billy. Setelah Hana tertidur, Billy perlahan membawanya ke tempat tidur, menurunkannya, menutup pintu kamar, dan berjalan keluar. Saatnya melakukan sesuatu. Episode 304. Aku tidak bisa membiarkan Hana pergi keluar sendirian lagi untuk memukul kuku. Dia pacarku, saatnya melakukan sesuatu untuknya. Jadi, Billy memanggil kakeknya. "Kakek, aku ingin membeli Bailey Express." Billy punya ide ini, bukan karena Hana ditolak oleh Bailey hari ini dan menangis dengan getir. Dia sebenarnya punya rencana ini sejak lama, karena dia ingin membeli perusahaan Bailey Express untuk berurusan dengan Spring Breeze Express dan keluarga Liu. Dia ingin mengalahkan angin musim semi dengan Bailey dan menjadikan Bailey sebagai perusahaan logistik terbesar di China. Bukankah Wang Jiaxuan mengatakan bahwa itu adalah pria sejati untuk membiarkan Billy membalas dendam di mal? Yah, Billy akan berurusan dengannya di mal. Kakek Billy sedikit terkejut, "Apakah Anda ingin melanjutkan pengalaman bisnis Anda?" "Baiklah, Baileys adalah perusahaan yang lebih sulit untuk dikelola daripada grup Huaseng. Jika Anda dapat mengambil posisi presiden, Anda dapat membuatnya lebih baik daripada Chun Feng. Perusahaan ekspres, maka pengalaman Anda berhasil." Billy berkata, "Kakek, maaf, kali ini saya tidak ingin menjadi presiden sendiri. Saya melakukan ini karena saya ingin pacar saya Hana menjadi presiden Bailey untuk saat ini." Billy masih ingin terus menyembunyikan identitasnya, dan tidak ingin menjadi presiden perusahaan pengiriman ekspres terbesar kedua di China dengan cara yang begitu menonjol. Jika Billy benar-benar menjadi presiden Ye lagi, diperkirakan saudara perempuan Jiani dan Wang Yuan semuanya akan datang kepadanya keesokan harinya. Pernikahan kembali, lamaran pernikahan. Lebih jauh lagi, dia sama sekali tidak tertarik menjadi CEO, sama seperti Tuan Ma yang tidak tertarik pada uang. Kakek Billy sudah mengenal Hana melalui pengurus rumah tangga Fang. Sebelumnya, Hana bersedia mengundurkan diri sebagai presiden grup Huaseng untuk Billy. Kakek Billy juga sangat mengagumi wanita ini, dan sangat senang cucunya akhirnya menemukan wanita yang tidak begitu materialistis. Kakek Billy berkata, "Oke, tetapi nilai pasar Bailey adalah puluhan miliar. Tidak cocok untuk menempatkan Hana secara langsung sebagai presiden. Jika Anda melakukan ini, Anda ingin menyembunyikan identitas Anda dan menjadi orang biasa yang rendah hati. Saya kira itu tidak bisa dilakukan. Saya akan membiarkan saudara perempuan keempat Anda mengambil alih sebagai presiden Bailey terlebih dahulu, biarkan dia melakukan transisi, dan kemudian perlahan-lahan menyerahkannya kepada Hana." Billy merasakan itu kakeknya sangat bijaksana, dan dia sudah lama tidak melihat saudara perempuan keempat, dan saya berharap dia bisa datang ke Tianhai. Bersabarlah selama 2 hari lagi. Episode 305. Baiklah, terima kasih kakek. Setelah menutup telepon, Billy kembali ke kamar, memandang Hana yang sedang tidur, membelai rambut panjangnya yang indah, melihat profilnya yang dewasa dan menawan, dan berkata diam-diam, "Hana, Anda akan menjadi presiden perusahaan Bailey, dan Anda akan segera menjadi presiden kecantikan nomor 1 di Tianhai. Bersabarlah selama 2 hari lagi, sayangku,
jadilah wanita saya, dan saya akan membiarkan Anda mendapatkan semua yang Anda mau. Tepi laut, matahari, pantai, pohon kelapa, gaun pengantin, memegang bunga. Billy mengenakan jas dan memegang tangan Jeannie. Jeannie mengenakan gaun pengantin putih untuk ketiga kalinya. Suamiku, kami akhirnya menikah lagi, dan aku tahu kamulah yang paling mencintaiku. Setelah aku menikah dengan Fang Chao dan Liu Yuze, kamu masih akan menikah denganku. Sulan, yang berdandan, berlari dan menyerahkan tangan Billy. Sekotak tablet asam folat, berkata sambil tersenyum. Menantu yang baik, ini tablet asam folat, yang digunakan untuk mencegah penyakit saraf pada bayi baru lahir. Bukankah Anda memiliki anak perempuan di anak pertama Anda? Berusahalah untuk memiliki seorang putra, sehingga ia dapat mewarisi Anda triliunan aset keluarga kamu, hahaha. Wang Yuan juga mengenakan rok tube top merah, dan berjalan dengan kaki telanjang di pantai, tampak sedih. Saudara ipar, kamu benar-benar lebih suka Sister Jiayu, aku punya pergi ke Korea untuk operasi plastik. Dia secantik Sister Jiayu, tetapi Anda tidak memilih saya dan menikahi Sister Jiayu. Billy memandang Wang Yuan, wajahnya menjadi lebih halus dari sebelumnya, dan sosoknya masih sebagus sebelum. Dia melihat sekeliling, dan merasa bahwa dunia di depannya kabur, dan sinar matahari sangat menyilaukan, tetapi dia dapat dengan mudah membuka matanya. Dia menemukan bahwa Jeannie, Sulan, Wang Ziyuan, dan Nyonya Wang semuanya tertawa. Song Hongye juga tersenyum. Senyumnya membuat orang merasa lebih berkomplot, dan mantan suaminya Zheng Bin yang menemaninya ke pesta pernikahan. Mereka berpegangan tangan seolah bersatu kembali. Billy sangat bingung, dia tiba-tiba melepaskan tangan Jeannie dan berkata dengan keras, "Mengapa aku menikahimu lagi? Di mana Hana? Pacarku adalah Hana. Dia sudah mati." Jeannie berkata dengan keras. Billy berkata, "Dia dibunuh oleh keluarga Liu, kalian tidak akan pernah bisa bersama." Tidak. Billy bangkit dari tempat tidur, berkeringat deras.